Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari raya ini biasanya dikenal dengan istilah Epifania, berasal dari bahasa Yunani yang berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, kekuatan, dan kewibawaan. Kata ini dipakai untuk penampakan keilahian atau karya-karya Allah yang menakjubkan. Perayaan ini pertama kali dirayakan oleh Gereja Timur pada tanggal 6 Januari. Dalam perkembangannya, Gereja Barat merayakan Epifania dengan menitik beratkan pada peristiwa kedatangan tiga raja dari Timur sebagai wakil-wakil dari segala bangsa. Itulah mengapa perayaan ini lebih bermakna penampakan Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Dalam arti tertentu, perayaan ini hendak memperlihatkan salah satu sifat dari gereja Katolik, yaitu Katolik itu sendiri yang berarti di mana gereja senantiasa terbuka bagi semua bangsa. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan nubuat Nabi Yesaya tentang perayaan hari ini. Ia menulis, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nubuat ini kemudian dipenuhi di dalam kisah dari tiga raja yang diceritakan di dalam bacaan Injil yang merupakan inti dari perayaan yang kita rayakan hari ini. Mereka datang dari jauh dari negeri mereka dengan hanya mengandalkan petunjuk bintang untuk berjumpa dengan Yesus. Tak hanya itu, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyaan, dan mur. Ketiga raja ini merupakan perwakilan bangsa-bangsa, di mana kelahiran Yesus di dunia ini tidak hanya untuk satu bangsa saja, tetapi diperuntukkan bagi semua bangsa. Karena itu, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Santo Paulus menulis, pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabi yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, ketiga raja datang kepada Yesus dengan mempersembahkan emas, kemenyaan, dan mur. Marilah kita semua di awal tahun yang baru ini, kita juga mempersembahkan hidup kita, cinta kita, perjuangan, dan segala resolusi yang telah kita buat selama di awal tahun ini, dan kita persembahkan semuanya itu kepada Yesus. Selain itu, setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita akan melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita. Apa yang tidak baik, pelan-pelan kita berusaha meninggalkannya. Dan yang baik, kita usahakan secara terus-menerus untuk meningkatkannya menjadi lebih baik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga raja dari timur. Mereka datang dari jalan yang lain, dan kemudian mereka pulang ke negeri mereka lewat jalan yang berbeda. Di mana kita pun berusaha untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan pada akhirnya kemudian kita bisa menemukan versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Kedua, jika emas melambangkan kerajaan Kristus, dan kemudian kemenyaan melambangkan keilahian Kristus, dan mur melambangkan kemanusiaan, penderitaan, dan kematian Kristus, maka segala resolusi, segala hidup kita di tahun yang baru ini juga patut kita perjuangkan dalam bingkai dari tiga makna tadi,
tiga makna dari emas, kebenyaan, dan mur, yaitu semua yang akan kita perjuangkan, segala resolusi hidup kita, cinta kita, perjuangan kita di tahun yang baru ini, itu semata-mata demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan kerajaan Kristus di dunia ini. Juga di dalam memperjuangkan semuanya itu, maka biarkanlah Tuhan sebagai nakoda utama dari segala perjuangan hidup kita di tahun yang baru ini dan yang terakhir. Jika kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, ataupun bahkan kegagalan, lihatlah semuanya itu bagian dari kemanusiaan kita. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus secara tidak langsung hendak menekankan bahwa keselamatan Kristus juga ditunjukkan kepada semua bangsa. Nah, di awal tahun yang baru ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mempersembahkan doa-doa kita setiap hari untuk perdamaian dunia. Karena itu, upaya keselamatan yang bisa kita lakukan sekarang ini ialah bagaimana kita senantiasa terus-menerus bertekun di dalam doa agar kedamaian benar-benar terjadi di bumi ini, khususnya bagi bangsa-bangsa yang sedang berada di dalam perang. Kita berdoa semoga mereka mau mencapai titik damai tanpa harus dengan senjata dan perang. Tuhan memberkati Anda semua.